Aku, Rania, berdiri di depan cermin kamar mandi, menatap wajahku yang lelah setelah seharian bekerja. Hari ini adalah ulang tahun pernikahan kami yang ketiga. Tapi tak ada ucapan selamat dari Ardi, suamiku. Hanya pesan singkat yang menyatakan dia akan pulang larut malam karena rapat penting di kantor. Aku tahu itu bohong. Sudah terlalu sering aku mendengar alasan itu. Tapi aku diam saja, seperti biasa. Aku bukan tipe wanita yang suka ribut, meskipun hati ini sudah retak-retak. Dulu, aku menikah dengan Ardi karena tekanan keluarga. Ayahku yang sudah almarhum adalah sahabat ayah Ardi. Mereka berjanji untuk menyatukan kami sejak kecil. Aku, yang saat itu baru lulus kuliah dengan gelar sarjana bisnis, tak punya pilihan selain menurut. Ardi tampan, berpendidikan, dan keluarganya terlihat mapan. Tapi itu semua hanya topeng. Setelah menikah, aku baru sadar betapa rapuh fondasi rumah tangga kami. Aku lahir dari keluarga sederhana, tapi aku punya mimpi besar. Sejak remaja, aku belajar mandiri. Aku bekerja paruh waktu sambil kuliah, menabung setiap rupiah untuk membangun bisnis. Dan akhirnya, aku berhasil. Aku pemilik restoran La Belle, salah satu restoran mewah terkenal di Jakarta. Restoran itu bukan hanya tempat makan, itu adalah mahakarya aku. Dengan interior bergaya Eropa klasik, menu fusion yang diracik oleh chef terbaik, dan pelayanan VIP yang membuat tamu merasa seperti raja. Omsetnya mencapai miliaran setiap bulan. Tapi aku sembunyikan itu semua dari Ardi dan keluarganya. Mengapa? Karena aku ingin dicintai apa adanya, bukan karena uangku. Rumah kami yang luas di kawasan elit Pondok Indah juga milikku. Aku beli dengan hasil jerih payahku sendiri. Tapi Ardi dan ibunya, Bu Siti, mengira itu warisan dari ayahku. Mereka tinggal di sini tanpa malu, numpang hidup dari gajiku yang katanya cukup untuk kami bertiga. Ardi bekerja sebagai pegawai kantor biasa. Gajinya pas-pasan. Bu Siti, ibu mertuaku, pensiunan guru yang tak pernah lelah mengkritikku. Kamu itu istri kok enggak bisa masak enak? Ardi suka masakan ibu. Katanya sering. Aku tersenyum saja. Meskipun dalam hati aku ingin bilang bahwa chef di restoranku bisa membuat masakan lebih enak daripada siapapun. Pagi itu, seperti biasa, aku bangun lebih awal. Aku siapkan sarapan sederhana, nasi goreng dan telur mata sapi. Bu Siti sudah duduk di meja makan, memegang ponselnya sambil tersenyum lebar. Pagi, Bu. Sapaku sopan. Dia mengangguk tanpa menoleh. Rania, kamu tahu nggak? Ada teman ibu yang anaknya cantik sekali. Namanya Lita. Dia pintar, masaknya enak, dan kerja di perusahaan besar. Kalau Ardi nikah sama dia, pasti bahagia. Hatiku seperti ditusuk. Ini bukan pertama kalinya Bu Siti membandingkanku dengan wanita lain. Bu, aku sudah nikah sama Ardi. Kenapa bilang gitu? Tanyaku pelan, berusaha menahan emosi. Dia tertawa kecil. Ah, bercanda aja. Tapi serius, Lita ini idaman banget. Ibu kemarin ketemu dia di pasar. Dia bilang pengen kenal Ardi lebih dekat. Aku diam, tapi pikiranku berputar. Siapa Lita ini? Mengapa Bu Siti selalu memuji wanita lain di depanku? Ardi turun dari kamar. Rambutnya acak-acakan. Pagi, sayang. Katanya sambil mencium pipiku sekilas. Tapi matanya tak bertemu dengan mataku. Dia langsung duduk dan makan. Malam ini aku ada acara kantor. Yah, jangan tunggu aku. Aku mengangguk. Tapi curiga mulai muncul. Beberapa minggu terakhir, Ardi sering pulang larut. Ponselnya selalu diamankan dengan password baru. Dan aroma parfum wanita yang asing kadang menempel di bajunya. Setelah mereka pergi, Ardi ke kantor, Bu Siti ke arisan. Aku duduk di ruang kerja rahasiaku. Ruangan itu tersembunyi di belakang rumah, penuh dengan dokumen bisnis. Aku buka laptop dan cek laporan restoran. Omset naik 20% bulan ini. Aku tersenyum bangga. Ini hasil kerja kerasku selama bertahun-tahun. Dari nol, aku bangun La Belle menjadi ikon kuliner. Aku ingat masa kecilku,
Ketika ayah sering bilang, "Rania, kamu harus mandiri. Jangan bergantung pada orang lain." Aku lakukan itu. Tapi sekarang, aku bergantung pada pernikahan yang palsu ini. Siang itu, aku dapat telepon dari sahabatku, Mia. "Ran, kamu harus cek ponsel Ardi. Aku lihat dia kemarin di kafe sama cewek cantik." Hatiku berdegup kencang. "Serius? Mi? Siapa?" Mia ragu sejenak. "Kayaknya namanya Lita. Aku dengar dari teman." Aku terdiam. Lita lagi. Wanita yang Bu Siti puji-puji. Malam harinya, Ardi pulang jam 11. Aku pura-pura tidur. Tapi aku dengar dia bicara pelan di ponsel. "Iya, sayang. Besok kita ketemu lagi. Ibu setuju banget sama kamu." Aku bangun diam-diam dan intip dari balik pintu. Ardi tersenyum lebar. Seperti tak pernah kulihat lagi sejak kami menikah. Air mataku menetes. Ini pengkhianatan. Tapi aku tak langsung marah. Aku Rania, wanita yang kuat. Aku akan tunggu saat yang tepat untuk balas. Keesokan harinya, Bu Siti lagi-lagi bicara soal Lita. "Rania, ibu undang Lita makan malam minggu depan. Biar kamu kenal. Dia bagus banget, loh." Aku tersenyum tipis. "Baik, Bu." Dalam hati, aku mulai merencanakan. Mereka tak tahu siapa aku sebenarnya. Mereka pikir aku istri biasa yang bisa diremehkan. Tapi suatu hari, mereka akan syok. Aku pemilik segalanya di sini. Dan saat itu tiba, aku akan hancurkan ilusi mereka. Aku ingat pernikahan kami. Di gereja kecil, dengan tamu terbatas. Ardi berjanji setia. Tapi sekarang, semua palsu. Bu Siti dari dulu tak suka aku. "Kamu terlalu mandiri, Rania. Istri harus nurut suami," katanya. Tapi aku mandiri karena harus. Ayahku meninggal saat aku SMA. Ibuku sakit-sakitan. Aku bangun bisnis dari warung kecil jadi restoran mewah. Labelle punya cabang di Bali sekarang. Tapi aku sembunyikan. Karena tak ingin Ardi jadi parasit. Curiga semakin besar. Aku mulai perhatikan Ardi. Dia sering senyum sendiri lihat ponsel. Bu Siti juga, seperti punya rahasia. "Lita ini anak baik, Rania. Kalau Ardi bahagia sama dia, ibu dukung," katanya suatu sore. Aku tak jawab, tapi hati ini panas. Ini awal konflik. Aku akan ungkap semuanya. Tapi sabar dulu. Balas dendam terbaik adalah yang direncanakan matang. Aku tutup hari dengan mandi air hangat. Di cermin, aku lihat wanita kuat. "Rania, kamu bisa," bisikku. "Pernikahan ini penuh kepalsuan. Tapi aku akan ubah jadi kebenaran yang menyakitkan bagi mereka." Pagi itu, sinar matahari menyusup melalui tirai tipis kamar tidur, membangunkanku dari mimpi buruk. Dalam mimpi itu, Ardi tertawa bersama wanita berambut panjang, sementara Bu Siti menunjukku dengan jari telunjuk penuh hina. Aku terbangun dengan dada sesak. Tapi aku cepat bangkit. Tak boleh lemah sekarang. Aku Rania, dan hari ini, aku akan mulai menggali rahasia yang tersembunyi di balik senyum palsu mereka. Sarapan seperti biasa, roti bakar dan kopi hitam. Bu Siti sudah duduk di meja, sibuk scroll ponsel. "Pagi, Bu," sapaku, menuang kopi untuknya. Dia mengangkat kepala sekilas. Mata sipitnya penuh curiga. "Rania, kamu kemarin malam tidur nyenyak? Ardi bilang kamu suka ngorok." Aku tersenyum paksa. "Iya, Bu. Capek kerja." Dia mendengus. "Kerja mulu. Wanita harusnya urus rumah. Kalau enggak, suami lari." Kata-katanya seperti jarum, menusuk luka yang masih basah. Ardi turun tangga. Kemeja kantornya rapi tapi dasinya miring. "Pagi, Ran. Aku buru-buru nih. Ada meeting pagi." Dia mencium pipiku. Tapi baunya lagi-lagi parfum manis yang bukan milikku. "Jangan lupa makan siang, ya," kataku, berusaha normal. Dia mengangguk sambil ambil roti. "Iya, sayang. Oh ya, minggu ini aku ada acara keluarga.
Ibu yang atur. Bu Siti tersenyum lebar. Benar, Ardi. Ibu undang teman-teman. Termasuk Lita. Kamu harus datang, Rania. Biar kamu lihat betapa hebatnya dia. Lita. Nama itu seperti racun yang meresap pelan. Aku mengangguk. Tentu, Bu. Senang sekali. Dalam hati, aku sudah berpikir, siapa dia sebenarnya? Setelah mereka pergi, aku ambil ponsel Ardi yang lupa dia tinggalkan di meja. Passwordnya? Aku coba tanggal ulang tahun kami. Salah. Tanggal lahirnya. Masih salah. Akhirnya, aku ingat. Tanggal lahir Bu Siti. Berhasil. Layar terbuka. Dan pesan-pesan itu menamparku. LT. Sayang. Kangen banget. Besok ketemu di kafe biasa ya? Memberikan ciuman. Iya, baby. Ibu bilang kamu sempurna buat aku. Rania nggak akan curiga. LT. Hehe, Bu Siti emang terbaik. Dia janji bantu aku gantiin posisi Rania. Hatiku seperti dihantam palu. Bukan cuma selingkuh. Ini konspirasi. Bu Siti memilih Lita sebagai penggantiku. Aku scroll lebih dalam. Foto-foto mereka berdua. Ardi memeluk Lita di taman. Bu Siti berfoto selfie bertiga di mall. Ada chat grup. Rencana sempurna. Rania polos. Gampang dibohongi. Air mataku menetes. Tapi aku hapus cepat. Tak ada waktu untuk menangis. Aku foto bukti-bukti itu. Lalu kembalikan ponselnya seperti semula. Aku butuh udara segar. Aku keluar rumah. Naik mobil ke restoran La Belle. Tempat itu seperti surga pribadiku. Dari jalan raya yang ramai, aku belok ke gang eksklusif, parkir di basement rahasia. Tak ada yang tahu mobil mewahku ini milik pemilik restoran. Aku ganti baju di ruang ganti staf. Dari kaos sederhana jadi blazer elegan, rambut diikat rapi. Saat masuk ke dapur, Chef Marco menyambut. Signora Rania. Menu baru siap dicoba. Aku tersenyum tulus. Bagus. Marco. Aku mau lihat. La Belle bukan restoran biasa. Dibangun 5 tahun lalu dari tabungan kuliahku. Awalnya cuma kafe kecil di pinggir jalan. Aku belajar masak dari YouTube, rekrut koki dari Eropa, dan pinjam modal dari teman. Sekarang, dengan chandelier kristal impor, meja-meja kayu mahoni, dan dinding mural lukisan Paris, restoran ini jadi favorit selebriti. Tamu VIP seperti artis dan pebisnis datang setiap malam. Omsetnya 5 miliar sebulan. Tapi Ardi pikir aku cuma pegawai kantor biasa dengan gaji 10 juta. Aku sengaja bohong, karena ingin lihat cinta murni. Ternyata, itu kesalahan fatal. Saat mencicipi risotto baru, ponselku berdering. Mia, sahabatku sejak SMA. Ran, kamu di mana? Aku lagi di mall. Lihat Ardi sama cewek lagi. Suaranya panik. Tunggu. Mi, kirim fotonya. Beberapa detik kemudian, foto masuk. Ardi dan Lita di food court. Tangan saling genggam, tertawa riang. Lita cantik. Rambut panjang bergelombang. Dress merah menyala. Dia terlihat seperti model. Bukan seperti aku yang selalu pakai baju sederhana. Ran, ini Lita. Teman Bu Siti. Katanya dia marketing di perusahaan Ardi. Mereka kelihatan mesra banget. Aku gigit bibir. Engs, Mi. Aku urus sendiri. Pulang ke rumah. Aku pura-pura tak tahu. Bu Siti sedang masak. Atau setidaknya berusaha. Rania, bantu ibu potong bawang. Lita ajarin ibu resep ini. Enak banget, katanya. Aku ambil pisau. Tapi pikiranku melayang. Bu, Lita ini siapa sih? Kok sering dibahas? Dia tertawa. Anak tetangga dulu. Sekarang kerja bagus. Single. Dan, ya, cocok buat Ardi. Kamu kan tahu, Ardi butuh istri yang lebih feminin. Kata, feminin, itu seperti ejekan. Aku yang mandiri, yang bangun bisnis sendirian, dianggap tak layak. Malam itu, Ardi pulang dengan bunga mawar, bunga yang katanya untukku,
Tapi baunya sama dengan parfum Lita. Ran, ini buat kamu. Maaf ya, sibuk banget. Aku terima, tapi tatap matanya. Kamu bahagia nggak sama pernikahan kita? Dia tergagap. Tentu, sayang. Kenapa tanya gitu? Aku tersenyum. Cuma iseng. Tapi dalam hati, rencana mulai terbentuk. Sabotase kecil dulu. Aku kirim pesan anonim ke Lita. Ardi punya istri gila. Hati-hati. Lihat reaksinya besok. Keesokan paginya, Bu Siti panik. Ardi, Lita telepon ibu malam tadi. Dia bilang ada pesan aneh. Kamu hati-hati ya. Jangan sampai Rania tahu. Ardi tertawa gugup. Iya, Bu. Rania polos kok. Aku dengar dari balik dinding. Pura-pura cuci piring. Polos? Tunggu saja. Aku ingat flashback masa laluku. Saat ayah meninggal, aku 17 tahun. Ibu sakit kanker. Biaya pengobatan habis tabungan. Aku jual perhiasan, kerja tutor, sambil kuliah malam. Lulus, aku buka warung mie ayam. Dari situ, berkembang jadi labele. Aku mandiri karena tak ada pilihan. Ardi? Dia numpang di rumahku, makan dari duitku, tapi malah selingkuh. Siang itu, aku ke restoran lagi. Manajerku, Andi, lapor. Bu, ada reservasi meja VIP untuk nama Ardi besok malam. Katanya acara romantis. Hatiku berdegup. Pasti untuk Lita. Baik. Andi, siapkan yang spesial. Tapi jangan bilang siapapun. Aku mulai susun rencana besar. Mereka ingin hancurkan aku? Aku akan balas dengan rahasiaku yang tersembunyi. Lita, Bu Siti, Ardi, kalian akan rasakan. Malamnya, saat Ardi tidur, aku duduk di teras. Bintang-bintang bersinar, tapi hatiku gelap. Aku kirim pesan lain ke Lita. Aku tahu segalanya. Nikmati waktu terakhirmu. Ponselnya pasti bergetar. Dan dia gelisah. Sabotase kecil ini baru permulaan. Besok, aku akan amati pertemuan rahasia mereka. Aku punya kamera tersembunyi di mobil, dan akses CCTV kafe favorit Ardi. Rahasia ini milikku, dan aku akan gunakan untuk balas dendam. Aku tutup mata. Bayangkan hari di mana mereka syok. Rania? Pemilik labele? Mustahil. Itu akan jadi momen manis. Tapi sekarang, aku harus kuat. Rahasia tersembunyi ini adalah senjataku. Dan perang baru saja dimulai. Hujan deras mengguyur Jakarta sore itu. Seolah langit ikut menangisi rahasiaku yang mulai terkuak. Aku duduk di mobil, parkir di seberang kafe kecil di Kemang. Tempat favorit Ardi untuk rapat rahasia. Kamera tersembunyi di dashboard sudah siap. Terkoneksi ke ponselku. Jantungku berdegup kencang. Tapi tanganku mantap. Ini saatnya. Tak ada lagi pura-pura. Aku harus lihat dengan mataku sendiri. Bukti yang akan hancurkan dunia palsu mereka. Dari balik kaca buram, aku lihat Ardi masuk lebih dulu. Jas hujannya basah kuyup. Dia pesan kopi hitam. Duduk di pojok sambil gelisah cek ponsel. 5 menit kemudian, Lita muncul. Payung merahnya mencolok. Dres hitam ketat memeluk tubuhnya yang ramping. Rambutnya basah menempel di bahu. Tapi senyumnya cerah saat melihat Ardi. Mereka berpelukan lama. Terlalu lama untuk sekadar teman. Ardi cium pipinya. Bisik sesuatu yang buat Lita tertawa genit. Aku tekan tombol rekam. Ponselku bergetar pelan. Menangkap setiap detik. Sayang, aku kangen banget. Kata Lita. Suaranya manja. Ardi pegang tangannya. Aku juga. LT, tapi kita harus hati-hati. Rania mulai curiga. Kemarin ponselku hampir ketahuan. Lita mendengus. Curiga apa? Dia kan polos. Bu Siti bilang, Rania cuma bisa kerja doang, nggak romantis. Kamu butuh aku. Ardi, aku yang bisa bikin kamu bahagia. Kata-kata itu seperti pisau bergerigi. Mengoyak hatiku. Aku zoom kamera saat Ardi angguk setuju. Benar. Ibu dukung kita.
Dia bilang, Ardi, tinggalkan Rania. Dia nggak pantas. Lita ini pilihan ibu. Cantik, pintar, dan nurut. Lita tersipu. Bu Siti emang malaikat. Dia janji bantu urus cerai. Katanya, rumah itu warisan ayah Rania, tapi kita bisa rebut haknya. Ardi tertawa pelan. Iya, LT bayangin. Kita tinggal di sana berdua. Rania pindah ke kontrakan aja. Aku tutup mata sejenak. Napasku tersengal. Mereka rencanakan semuanya. Bukan cuma selingkuh. Ini pengkhianatan total. Rumahku, yang kubeli dengan keringat darah. Mau mereka rebut? Aku ingat bagaimana aku nego pinjaman bank. Kerja 18 jam sehari untuk cicil. Dan sekarang, mereka anggap itu milik mereka. Aku rekam terus saat Lita tunjuk foto di ponselnya. Lihat, Ardi. Ini desain cincin kawin kita. Bu Siti yang pilih. Ardi peluk pinggangnya. Sempurna. Besok malam, acara makan malam di Labele. Ibu pesan meja VIP. Kita rayain kemenangan kita. Labe, restoranku sendiri. Mereka pilih tempatku untuk pesta pengkhianatan. Aku tersenyum getir. Ironis sekali. Aku matikan rekam setelah 20 menit. Cukup bukti. Saat mereka keluar, berciuman di bawah hujan, aku mundur pelan agar tak terlihat. Air mataku campur hujan di pipi. Hancur. Hatiku benar-benar hancur. Tapi amarah mulai menyusul. Seperti api yang menyala pelan. Pulang ke rumah, aku langsung ke kamar mandi. Air panas deras mengguyur tubuhku. Tapi tak cuci bersih luka ini. Aku berdiri di depan cermin. Tatap wajahku yang pucat. Kenapa? Ardi? Kenapa kamu lakuin ini? Bisikku. Flashback menerpa. Hari pernikahan kami. Ardi berlutut. Janji. Aku akan lindungi kamu selamanya. Tamu bertepuk tangan. Bu Siti tersenyum bangga. Dulu, dia bilang, Rania, kamu beruntung dapat Ardi. Tapi sejak bulan pertama, ejekan mulai. Kamu terlalu karir-oriented. Istri harus prioritas keluarga. Aku nurut. Kurangi jam kerja di restoran. Bohong bilang aku pegawai biasa. Untuk apa? Untuk ini? Aku keluar kamar. Dengar suara Bu Siti di ruang tamu. Dia telepon seseorang. Iya, Lita. Ardi senang banget kemarin. Rencana jalan terus. Rania nggak curiga. Kita undang dia ke makan malam itu. Biar dia lihat sendiri betapa nggak cocoknya dia. Lita tertawa di ujung sana. Bagus, Bu. Aku siap jadi istri baru. Aku mundur pelan. Tak mau ketahuan. Tapi cukup. Aku ambil ponsel. Kirim video ke Mia. Mi, lihat ini. Aku butuh saran. Mia datang sejam kemudian. Hujan masih deras. Kami duduk di teras belakang. Secangkir teh hangat di tangan. Matanya melebar saat tonton video. Ya Tuhan, Ran. Ini gila. Ardi dan Bu Siti, mereka monster. Aku angguk. Suaraku datar. Aku tahu dari awal ada yang salah. Tapi ini, lebih parah. Mia pegang tanganku erat. Kamu harus konfrontasi sekarang. Cerai aja. Kamu pantas yang lebih baik. Aku geleng kepala. Belum, Mi. Aku mau mereka rasain sakitnya. Bukan cuma cerai. Aku mau hancurkan harga diri mereka. Mia angkat alis. Balas dendam? Kamu serius? Aku tersenyum tipis. Pertama kalinya hari itu. Kenapa enggak? Mereka pikir aku lemah. Aku punya Labele. Rumah ini, segalanya. Mereka numpang hidup dari duitku. Tapi malah rencanakan usir aku. Mia diam sejenak. Lalu angguk. Oke, aku dukung. Tapi jangan sendirian. Aku kenal pengacara bagus untuk urus aset. Aku peluk dia. Engs, Mi. Kamu satu-satunya yang tahu rahasiaku. Malam itu, Ardi pulang basah kuyup. Ran, hujan deras banget. Aku telat karena macet. Aku bantu ganti baju. Pura-pura perhatian. Gak apa-apa. Ar.
Makan dulu yuk. Di meja makan, Bu Siti sudah siap hidangan, mie instan ala kadarnya. Rania, besok Minggu kita ada acara makan malam di restoran mewah. Labe, Ardi ajak Lita dan teman-temannya. Kamu ikut ya, biar nggak sendirian. Matanya penuh makna, seperti tantangan. Aku angguk antusias. Wah, Labele, tempatnya bagus ya, Bu. Aku dengar mahal. Bu Siti tertawa. Iya, makanya spesial. Lita yang pilih. Dia sering ke sana. Katanya pelayanannya top. Ardi tambah. Iya, Ran. Kamu suka kan makanan Prancis? Aku tersenyum dalam hati. Mereka tak tahu. Aku yang rancang setiap menu itu. Suka banget. Aku excited. Tapi di balik senyum, rencana bergolak. Aku akan datang. Tapi bukan sebagai istri biasa. Saat mereka tidur, aku ke ruang kerja rahasia. Laptop terbuka, aku edit video, potong bagian paling memalukan, tambah subtitle untuk kejelasan. Aku kirim salinan ke email aman, dan hubungi Andi, manajer Labele. Andi, besok reservasi atas nama Ardi. Siapkan meja VIP, tapi pasang mic tersembunyi di meja. Dan undang wartawan lokal, pura-pura acara promo. Andi kaget tapi patuh. Siap, Bu Rania. Apa lagi? Pastikan aku bisa kontrol lampu dan proyektor dari ruang kontrol. Aku tutup laptop. Tatap foto pernikahan kami di dinding. Ardi tersenyum. Tangannya di pinggangku. Selamat tinggal, Ardi. Bisikku. Pengkhianatan ini terungkap. Dan besok, dunia mereka akan runtuh. Aku tak lagi istri yang hancur. Aku Rania, ratu yang siap balas. Hujan di luar reda, tapi badai di hatiku baru mulai. Pagi berikutnya, Jakarta terbangun dengan kabut tipis yang menyelimuti gedung-gedung tinggi, seolah menyembunyikan rahasia gelap seperti yang kubawa. Aku bangun lebih awal dari biasanya. Mata terbuka lebar sejak subuh. Tidak ada mimpi malam tadi. Hanya kegelapan yang penuh rencana. Aku turun ke dapur, siapkan sarapan sederhana, telur orak-arik dan roti panggang. Tapi pikiranku jauh, memutar ulang video pengkhianatan itu berulang kali di kepala. Bu Siti sudah ada di sana, sibuk mengaduk teh sambil bergumam sendiri. Pagi, Bu. Sapaku, meletakkan piring di meja. Dia menoleh. Wajahnya cerah untuk pertama kalinya dalam minggu ini. Pagi, Rania. Wah, hari ini spesial. Acara makan malam di Labele malam nanti. Ibu sudah konfirmasi reservasi. Meja VIP untuk 6 orang. Aku, Ardi, Lita, dan 3 teman Lita yang penting. Mereka dari kalangan atas. Loh. Matanya berbinar. Seperti anak kecil yang dapat mainan baru. Aku tersenyum tipis. Pura-pura antusias. Wah. Hebat sekali, Bu. Pasti seru. Lita emang pintar pilih tempat. Dia mengangguk bangga. Tak sadar nada sarkasme halus di suaraku. Iya, dia anak cerdas. Kerja di perusahaan multinasional. Gajinya 2 kali lipat Ardi. Dan cantik pula. Malam ini, Ardi bakal lihat betapa cocoknya dia sama Lita. Kamu ikut aja, Rania. Biar kamu belajar dari dia. Kata, belajar, itu menusuk. Tapi aku biarkan. Tentu, Bu. Aku siap jadi penutup acara. Dia tertawa kecil, mengira itu lelucon. Tapi dalam hati, ya, aku akan jadi penutup yang meledakkan pesta mereka. Ardi muncul tak lama kemudian. Rambutnya masih basah dari mandi. Kemeja biru muda yang kusut. Pagi, sayang. Katanya sambil peluk pinggangku sekilas. Bau sabunnya segar. Tapi aku tahu di balik itu ada aroma Lita yang menempel. Pagi. Excited buat malam ini. Dia duduk. Ambil roti. Banget. Labele katanya restoran top. Lita bilang, chefnya dari Paris. Aku pesan menu degustasi lengkap. Bu Siti tambah. Iya, Ardi. Ini acara romantis untukmu dan Lita. Ibu yang bayar. Tenang aja.
Ardi tersenyum lebar. Engs, Bu. Rania, kamu nggak keberatan kan kalau aku fokus ke Lita malam ini? Dia lagi cerita soal proyek barunya. Aku angguk. Tatap matanya yang menghindar. Nggak sama sekali. Aku senang lihat kamu bahagia. Bohong besar. Dalam hati, aku bayangkan wajahnya pucat nanti malam. Mereka berdua lanjut obrolan, merencanakan detail. Lita akan pakai gaun merah, Ardi sut hitam, Bu Siti aksesoris emasnya yang paling mewah. Kita foto bareng di depan restoran, kata Bu Siti. Biar orang lihat betapa bahagianya keluarga kita. Keluarga? Ini keluarga palsu. Dan malam ini akan terbongkar. Setelah sarapan, saat mereka sibuk bersiap-siap, aku kabur ke mobil. Tujuanku, La Belle. Jalanan pagi macet seperti biasa. Tapi pikiranku lancar. Aku parkir di basement rahasia. Naik lift pribadi ke ruang kontrol. Andi, manajer setia, sudah menunggu dengan tablet di tangan. Bu Rania, reservasi dikonfirmasi. Meja 7. VIP corner. Mereka minta privasi tinggi, tirai beludru dan lilin aromaterapi. Aku tersenyum. Bagus. Sekarang, jebakan, pasang kamera mini di vas bunga tengah meja, terkoneksi ke proyektor utama. Dan mic tersembunyi di kursi. Aku mau rekam setiap kata mereka. Andi angkat alis, tapi tak bertanya. Dia tahu aku tak pernah main-main soal bisnis. Lalu, undangan tamu penting. Aku kirim email ke 3 wartawan food blogger dan 2 influencer kuliner. Katanya acara promo eksklusif. Mereka datang jam 7. Duduk di meja sebelah. Aku angguk puas. Sempurna. Dan lampu. Atur supaya bisa redup tiba-tiba. Sorot spotlight ke meja 7 saat aku kasih sinyal. Tagihan? Buat palsu. Tambah 0 di akhir. Bilang, paket spesial pengkhianatan. Andi tertawa pelan. Siap, Bu. Chef Marco sudah siapkan menu. Foie gras, lobster thermidor, dan dessert lava cake dengan isian pedas, kalau Bu mau. Aku tersenyum lebar. Ide bagus. Tambah itu. Kami lanjut briefing. Posisiku di ruang kontrol, pura-pura staf biasa saat muncul. Pintu belakang untuk masuk tanpa terlihat. Semua siap. Ini bukan makan malam. Ini jebakan berlapis emas. Saat Andi pergi, aku duduk sendirian, tatap monitor kosong. Flashback menerpa lagi. Masa awal pernikahan. Bu Siti datang tinggal sebulan setelah kami pindah ke rumah ini. Ibu tinggal sementara, ya? Ayah Ardi sakit. Katanya, sementara jadi permanen. Dia kritik segalanya. Rania, dindingnya kenapa putih? Kurang elegan. Kamu beli perabot murahannya. Aku diam. Tapi diam-diam aku renovasi total dengan duitku. Mereka nikmati. Tapi malah rencanakan usir aku. Siang itu, Mia telepon. Ran, kamu yakin? Ini berisiko. Kalau Ardi marah besar. Aku jawab tenang. Biarin. Mereka yang mulai. Aku cuma akhiri. Mia menghela napas. Oke. Aku datang malam ini sebagai tamu undangan. Dukung dari belakang. Aku tersyukur punya dia. Pulang ke rumah. Suasana sudah riuh. Bu Siti coba gaun lamanya. Ardi poles sepatu. Rania, kamu pakai apa malam ini? Jangan yang biasa-biasa aja. Ya, malu sama Lita. Kata Bu Siti sambil poles lipstik. Aku tersenyum. Tenang, Bu. Aku punya kejutan. Sore berlalu lambat. Aku mandi panjang, pilih gaun hitam sederhana, tapi sebenarnya desainer impor dari Paris, yang kusimpan rahasia. Rambut kubiarkan tergerai, make-up natural. Saat jam 6, kami berangkat. Ardi nyetir mobilku. Ironi, mobil yang kubeli cash. Ran, thanks ya ikut. Biar nggak awkward. Katanya. Aku angguk. Senang bisa. Bu Siti di belakang. Telepon Lita. Kami otu. Jangan telat. Ya. Malam ini spesial. La Belle menyambut dengan kemewahan.
valet parkir mobil kami, karpet merah, dan aroma rosemary segar. Pelayan menyapa hormat. Selamat malam, Pak Ardi. Meja VIP siap. Mereka berjalan gagah. Ardi pegang tangan Bu Siti. Aku ikut di belakang, pura-pura kagum. Wah, tempatnya indah, kataku. Bu Siti mendengus. Iya, untung Lita pilih. Kalau kamu, pasti warteg. Di meja VIP, tirai beludru menutup kami dari pandangan umum, tapi tak dari kameraku. Lilin menyala, menu emas diletakkan. Tak lama, Lita tiba dengan teman-temannya. 2 wanita glamor dan 1 pria berjas. Ardi, Bu Siti. Serunya, peluk mereka bergantian. Dia abaikan aku sepenuhnya. Langsung duduk di samping Ardi. Ini teman-temanku. Rina, Vina, dan Alex. Mereka excited dengar acara ini. Mereka pesan wine mahal. Obrolan langsung mesra. Ardi, kamu ganteng banget malam ini, kata Lita, tangan di pahanya. Aku duduk diam, amati dari sudut. Mereka tertawa, ejekanku halus. Rania, kamu kerja apa sih? Kok nggak pernah cerita? Tanya Rina, nada merendahkan. Aku jawab pelan, pegawai kantor biasa. Lita tertawa. Oh, biasa ya? Aku marketing eksekutif. Ardi, bayangin kalau kita nikah, rumah ini bakal penuh pesta seperti ini. Ardi angguk, tatap Lita penuh cinta. Bu Siti tambah. Benar, Rania, kamu belajar ya dari Lita. Hidangan pertama datang, salad truffle. Mereka puji-puji, tak tahu Chef Marco ikutku dari nol. Aku kirim pesan ke Andi, mulai rekam. Di ruang kontrol via ponsel, layar menunjukkan wajah mereka jelas. Obrolan berlanjut jahat. Rencana cerai minggu depan, bisik Ardi ke Lita. Ibu urus pengacara. Aku tersenyum. Jebakan siap. Malam ini, rencana jahat mereka akan jadi bumerang. Saat main course lobster tiba, suasana memuncak. Lita angkat gelas. Cheers untuk masa depan Ardi dan aku. Mereka minum, tertawa. Aku bangkit pelan. Maaf, aku ke toilet. Tapi sebenarnya, ke ruang kontrol. Andi menunggu. Siap, Bu. Aku angguk. Mulai fase 1. Putar audio pelan. Suara mereka dari kafe Kemang terdengar samar di speaker tersembunyi. Mereka gelagapan, tapi belum sadar. Rencana makan malam jahat ini baru permulaan. Sebentar lagi, pesta berubah jadi neraka. Cahaya redup ruang kontrol labele menyinari wajahku di monitor, di mana wajah-wajah Ardi, Lita, dan Bu Siti terpampang jelas seperti aktor di panggung teater yang tak sadar sedang direkam. Aku berdiri di belakang Andi, tanganku mengepal erat di saku gaun hitamku. Audio pelan dari kafe Kemang masih mengalir samar, suara tawa Ardi yang bisik-bisik. Rania nggak akan tahu, dan Lita yang genit. Bu Siti, kamu pahlawanku. Mereka gelagapan sebentar, saling pandang, tapi buru-buru tutup dengan obrolan ringan. Suara aneh, ya? Kata Bu Siti, tapi Lita gelengkan kepala. Mungkin speaker rusak. Ayo, lanjut makan lobsternya. Enak banget. Aku tersenyum tipis, mataku tak lepas dari layar. Andi, pause audio dulu, biar mereka santai. Fase 2. Kirim hidangan spesial. Andi angguk cepat. Tekan tombol intercom ke dapur. Chef Marco, kirim appetizer tambahan ke meja 7. Yang pedas rahasia. Aku mundur ke kursi kulit di sudut ruangan. Tarik napas dalam. Ini bukan dendam buta. Ini persiapan matang. Seperti merancang menu baru di restoran. Setiap elemen punya tempat. Setiap rasa punya waktu. Mereka sudah ejek aku bertahun-tahun. Sekarang, giliran mereka rasakan getirnya. Ruang kontrol ini rahasiaku, tersembunyi di lantai atas, di balik dinding palsu yang terlihat seperti rak buku antik. Dari sini, aku bisa kendalikan segalanya. Lampu, musik, bahkan pintu masuk. Layar besar menunjukkan seluruh lantai,
termasuk meja VIP yang terisolasi oleh tirai beludru tebal. Tamu undanganku, 3 food blogger dan 2 influencer, sudah tiba, duduk di meja sebelah, pura-pura sibuk foto makanan. Mia di antaranya, berpura-pura sebagai jurnalis freelance. Dia kirim pesan. "Ran, mereka kelihatan mesra banget. Siap kapan?" Aku balas. 5 menit lagi. Stay cool. Di meja mereka, obrolan semakin jahat. Lita angkat suara. "Ardi, bayangin kalau kita pindah ke rumah itu. Rania bisa tinggal di kamar pembantu aja. Kan, Bu?" Bu Siti tertawa nyaring. Suaranya bergema di mik. "Betul. Dia kan cuma numpang hidup dari warisan ayahnya. Kita yang beneran keluarga." Ardi tambah. "Iya, LT Rania polos. Dia nggak akan lawan. Besok kita ke pengacara." Aku gigit bibir. Ingat betapa aku biayai segalanya. Cicilan rumah, belanja bulanan, bahkan liburan Ardi yang katanya, kantor. Flashback menerpa seperti angin dingin. 2 tahun lalu, saat Bu Siti pindah permanen. "Rania, ibu sakit jantung. Biarin ibu tinggal sini, ya?" Ardi setuju. Aku angguk, karena kasihan. Tapi sejak itu, dia ambil alih. Pilih menu makan, kritik desain rumah, bahkan bilang ke tetangga, "Rania ini istri baik, tapi kurang inisiatif. Untung ada ibu." Aku diam, kerja diam-diam di Labele, tambah omset dari 2 miliar jadi 5 miliar. Aku beli perabot impor, renovasi dapur jadi marmer Italia, semua dari kantongku. Mereka nikmati, tapi Bu Siti selalu bilang, "Rania, kamu boros. Gajimu segitu doang." Kalau tahu, rumah itu milikku full, dia pasti syok. Kembali ke sekarang, pelayan kirim appetizer, canape udang dengan saus, pedas rahasia, sambal cabai rawit impor dari Thailand, dicampur lada hitam dan jahe, yang tak terlihat tapi membakar lidah. Lita ambil dulu, kunyah riang. Wah, enak, pedasnya pas. Tapi semenit kemudian, wajahnya memerah. Aduh, panas. Ardi batuk-batuk. Bu Siti kipas-kipas mulut dengan serbet sutra. Teman-teman Lita tertawa. Tapi mata mereka curiga. "Ini normal?" tanya Alex, pria berjas itu. Lita buru-buru tersenyum. "Iya, spesial Labele. Aduh, air dong." Aku tertawa pelan di ruang kontrol. "Bagus. Andi, itu pemanasan. Sekarang, latihan pidatoku." Aku berdiri di depan cermin kecil di dinding. Suara tegas tapi tenang. "Ardi, Bu Siti, Lita, kalian pikir aku lemah? Aku yang bangun rumah ini, restoran ini, segalanya. Kalian numpang, selingkuh, dan rencanakan usir aku. Tapi malam ini, dunia tahu siapa kalian sebenarnya." Aku ulang 3 kali, sesuaikan nada. Mulai lembut, naik ke marah, akhiri dengan dingin. "Dan sekarang, keluarlah dari hidupku." Kata-kata itu terasa berat, tapi membebaskan. Mia kirim pesan lagi. "Ran, mereka mulai curiga." Lita bilang, "Kenapa pelayan aneh-aneh?" Aku balas, "Sabar. Fase 3, undang tamu utama." Andi tekan tombol, dan pintu samping terbuka. 2 wartawan masuk pelan. Duduk di bar dekat VIP, pesan minuman. Mereka tak tahu ini setup, tapi cukup dekat untuk dengar jeritan nanti. Di rumah, suasana semakin panas, bukan dari makanan, tapi gosip. Lita bisik ke Ardi, "Ini restoran bagus, tapi pelayan lambat. Kamu yakin Rania nggak curiga?" Ardi pandang aku yang hilang, ke toilet, geleng kepala. Dia lagi di kamar kecil. Polos kok. Bu Siti tambah, "Iya, dia nggak paham dunia atas kayak gini." "Lita, kamu yang ajarin Ardi nanti." Hatiku perih sebentar, tapi amarah menang. Aku ingat hari Bu Siti paling kasar. Sebulan lalu, saat aku pulang capek dari restoran. "Rania, kamu bau amis. Kerja apa sih sampai gitu?" Ardi bilang kamu cuma admin kantor. Malu-maluin.
Aku diam, mandi, dan malam itu tambah menu baru di Labelle yang laris manis. Itu balas dendam kecilku. Sekarang, yang besar. Aku kirim pesan ke Marco. Siapkan dessert lava, tapi isiannya coklat pahit campur wasabi. Andi lapor. Bu, tamu influencer mulai rekam story. Mereka foto meja VIP dari celah tirai. Sempurna. Viral sebentar lagi. Aku bangkit. Rapihkan gaun. Andi, kamu handle lampu. Aku turun sekarang. Dia angguk. Hati-hati, Bu. Aku keluar lewat tangga servis. Masuk ke lantai utama sebagai staf eksekutif. Pelayanku kenal menyapa hormat. Selamat malam, Bu Rania. Aku angguk, berjalan pelan ke arah VIP. Di koridor, aku dengar tawa mereka lagi. Cheers untuk akhir Rania, kata Lita. Gelas wine bertemu. Bu Siti tambah. Dan selamat untuk cucu dari Lita nanti. Ardi tertawa paling kencang. Aku berhenti di depan tirai. Tangan di pegangan pintu. Jantungku berdegup. Tapi kaki mantap. Persiapan selesai. Pidatoku hafal. Jebakan siap. Mereka semakin kasar. Rania itu nol besar. Kalau nggak ada warisan ayahnya, dia apa? Kata Bu Siti. Aku dorong tirai pelan. Masuk diam-diam. Duduk kembali di kursiku yang kosong. Mereka tak sadar. Terlalu asyik. Hidangan utama selesai. Dessert datang. Lava cake hangat. Uapnya menggoda. Lita potong dulu. Isian wasabi meledak di mulutnya. Aarg, ini apa? Jeritannya memecah tirai. Ardi batuk. Bu Siti tumpah wine ke gaunnya. Teman-teman Lita bangkit. Ini gila. Aku tersenyum dari sudut. Kirim sinyal ke Andi. Mulai rekam full. Malam ini, persiapan balas dendamku mencapai puncak. Mereka syok sebentar lagi. Dan aku siap hancurkan segalanya. Lampu kristal chandelier Labelle berkilauan lembut, menciptakan bayangan dansa di dinding berpanel kayu mahoni yang mahal. Aroma foie gras dan anggur merah vintage memenuhi udara, bercampur dengan bisik-bisik tamu-tamu elit di meja-meja sekitar. Malam ini, restoran penuh sesak, selebriti lokal, pebisnis berjas mahal, dan influencer yang sibuk selfie dengan hidangan estetik. Musik piano klasik mengalun pelan dari sudut ruangan, menciptakan ilusi romansa sempurna. Tapi di balik tirai bludru meja VIP, ilusi itu segera runtuh. Aku duduk di kursi paling ujung, posisi yang sengaja kupilih agar bisa amati tanpa terlalu mencolok. Gaun hitamku menyatu dengan bayangan. Rambut tergerai menutupi setengah wajah. Di depanku, pesta pengkhianatan sedang berlangsung. Lita, dengan gaun merah menyala yang memeluk lekuk tubuhnya seperti sarung tangan, duduk menempel Ardi. Rambut bergelombangnya tergerai sempurna. Anting berlian berkilau setiap kali dia tertawa. Ardi, coba ini. Lobster termidornya meleleh di mulut. Katanya, suapin potongan daging ke bibir Ardi dengan garpu perak. Ardi, dalam sut hitam yang kusut di bagian kerah karena pelukan berulang, mengunyah dengan mata berbinar. Enak banget. LT, kamu selalu tahu pilihan terbaik. Bu Siti, di seberang meja, mengenakan kebaya sutra emas yang terlalu ketat untuk usianya, tersenyum lebar seperti ratu yang menang perang. Kalung mutiara lamanya, satu-satunya warisan berharga yang dia banggakan, bergoyang saat dia angkat gelas. Cheers untuk malam indah ini. Lita, kamu beneran idaman. Kalau dari dulu Ardi nikah sama kamu, ibu nggak perlu repot ngurus rumah tangga yang kurang harmonis. Kata, harmonis, itu disengaja, ditujukan padaku. Teman-teman Lita, Rina dan Vina, dua wanita berambut bob glamor dengan tas desainer, serta Alex si pria berjas abu-abu, ikut tertawa sopan, tapi mata mereka penuh rasa ingin tahu. Mereka duduk agak menjauh, seperti penonton yang tahu ini drama privat. Aku pura-pura sibuk dengan ponsel, tapi sebenarnya streaming live feed dari kamera mini di vas bunga. Di layar kecil, wajah mereka jelas. Pipi Lita merona karena wine. Mata Ardi sayu karena campuran alkohol dan hasrat. Bu, Lita emang spesial, kata Ardi,
Tangannya merayap ke paha Lita di bawah meja. Rania, ya, dia baik. Tapi nggak kayak gini. Dia cuma bisa kerja kantor, pulang capek, terus tidur. Kamu beda. LT romantis, petualang. Lita menyandarkan kepala di bahu Ardi. Jarinya main-main dengan dasi suaminya. Aku juga kangen kamu terus. Besok, setelah urus surat cerai, kita liburan ke Bali. Bu Siti, kamu ikut ya? Kita rayain. Keluarga baru. Bu Siti mengangguk antusias. Suaranya nyaring melewati tirai. Pasti, ibu sudah rencanain. Rania, biarin aja dia urus sendiri. Dia kan punya warisan ayahnya. Cukup buat dia tinggal di kontrakan kecil. Kita ambil rumah pondok indah itu, tempat yang pantas buat kalian. Alex, yang selama ini diam, ikut nimbrung. Wah, serius? Cerai? Drama banget. Tapi Lita, kamu yakin Ardi ninggalin istri lamanya gitu aja? Lita mendengus. Suaranya penuh ejekan. Yakin dong. Rania itu nol. Aku lihat fotonya. Biasa aja. Bajunya murahan. Mukanya capek mulu. Ardi butuh upgrade. Kayak aku. Rina dan Vina ikut bergosip. Iya nih, Lita. Kamu queen. Besok kita bantu pilih gaun pengantin baru. Hatiku seperti diremas tangan besi. Tapi aku tahan. Ini yang kuinginkan. Bukti lengkap. Direkam HD. Di ponsel, notif dari Mia masuk. Ran, aku di meja sebelah. Mereka kelihatan mesra parah. Food blogger mulai curiga. Ada yang rekam audio samar-samar. Aku balas cepat. Bagus. Biarin. 10 menit lagi. Di meja, suasana semakin panas. Dessert lava cake tiba. Uap coklat menggoda. Tapi saat Lita potong, isian wasabi meledak. Bau tajam, pedas membakar. Aduh, ini apa sih? Jerit Lita. Mulutnya memerah, air mata mengalir. Ardi batuk-batuk. Bu Siti tumpah wine ke gaunnya yang basah kuyup. Pelayan. Ini salah, teriak Bu Siti, memanggil pelayan dengan nada angkuh. Pelayan, stafku yang sudah diinstruksikan, muncul sopan. Maaf, Bu. Ini menu spesial, surprise head. Gratis dari chef. Lita kipas-kipas mulut dengan serbet. Wajahnya kusut. Surprise apaan? Ini restoran mewah kok kayak gini. Ardi, masih batuk, pegang tangan Lita. Tenang, LT. Mungkin salah pesan. Tapi Bu Siti marah besar. Suaranya memecah tirai. Panggil manajer. Ini memalukan. Teman-teman Lita saling pandang awkward. Alex bisik Rina. Kayaknya acara inisial. Dari celah tirai, aku lihat tamu lain mulai melirik. Beberapa tersenyum sinis. Food blogger ambil HP untuk story. Aku bangkit pelan. Tinggalkan kursi. Aku ambilkan air. Kataku pada Bu Siti. Suaraku tenang. Mereka angguk setengah hati. Terlalu sibuk panik. Aku berjalan ke bar. Lewat meja Mia yang kasih isyarat jempol. Di sana, aku kirim sinyal ke Andi via smartwatch. Mulai rekam full. Spotlight siap. Kembali ke meja. Aku bawa segelas air untuk Lita, yang sekarang menangis pelan. Ini, LT minum dulu. Dia ambil tanpa lihat aku. Teguk rakus. Engs, Rania. Kamu baik deh, meskipun ya gitu. Ardi pandang aku sekilas. Mata penuh rasa bersalah yang palsu. Ran. Maaf ya malam ini kiss. Tapi Lita seneng banget. Aku duduk kembali. Senyum tipis. Nggak apa-apa. Malam ini emang spesial. Obrolan mereka lanjut. Meski terganggu. Lita, setelah reda pedas, kembali mesra. Ardi, cium dong. Biar mood balik. Ardi condong. Bibir mereka bertemu pelan. Ciuman pertama terbuka di depan Bu Siti. Yang tepuk tangan kecil. Aduh, manis banget. Ini yang ibu mau lihat. Rania, kamu belajar ya? Begini caranya jaga suami. Kata-katanya seperti tamparan terakhir. Teman-teman Lita ikut tepuk tangan.
Alex foto diam-diam. Untuk IG story, katanya. Dari ponselku, feed menunjukkan semuanya. Ciuman, tawa, ejekan halus ke arahku. Rania duduk sendirian kayak patung. Bisik Vina ke Rina. Kasihan, tapi pantaslah. Aku tutup ponsel. Napas dalam. Ini puncaknya. Mereka nikmati kemewahan restoranku. Ejek pemiliknya yang duduk di depan mata. Bu Siti angkat gelas lagi. Untuk Lita, calon mantu idaman. Dan untuk Ardi, yang pantas dapat yang terbaik. Mereka minum. Gelas kristal berdenting. Lita peluk Ardi erat. Bisik. Aku cinta kamu. Besok, kita mulai hidup baru. Aku amati dari kejauhan. Dari balik tirai yang kupandang sekarang. Malam ini menentukan segalanya. Mereka syok sebentar lagi. Aku kirim pesan terakhir ke Andi. Siapkan proyektor. Aku masuk. Jantungku berdegup kencang. Tapi langkahku mantap. Pintu VIP terbuka lebar di pikiranku. Pesta selesai. Balas dendam dimulai. Tirai beludru tebal meja VIP terasa seperti batas antara dunia palsu mereka dan kenyataan yang akan kuhancurkan. Aku berdiri di baliknya, tangan kananku menyentuh kain lembut itu, sementara tangan kiri memegang remote kecil yang tersembunyi di saku gaun. Di dalam, tawa masih bergema. Lita yang genit menyandarkan kepala di bahu Ardi, Bu Siti yang sibuk selfie dengan gelas wine kosong, dan teman-teman Lita yang pura-pura kagum sambil gosip pelan. Musik piano di lantai utama label masih mengalun, tapi di telingaku, hanya detak jantungku yang terdengar, cepat, tegas, seperti drum perang. Aku dorong tirai pelan, masuk kembali ke meja dengan langkah santai, seolah baru saja dari toilet. Mereka tak sadar, terlalu asyik. Maaf lama, ya, kataku ringan. Duduk di kursiku yang ujung. Lita melirik sekilas. Bibirnya masih merah karena wasabi tadi. Oh, gak apa-apa. Rania, kami lagi bahas masa depan seru nih. Ardi angguk. Tangannya masih di pinggang Lita. Iya, Ran. Lita cerita soal rencana liburan kita. Maksudku, rencana baru. Bu Siti tertawa nyaring. Suaranya memecah suasana. Rania, kamu harusnya seneng. Ardi akhirnya nemu yang cocok. Kamu kan tahu, pernikahan kalian dari dulu nggak pas. Ibu cuma pengen yang terbaik buat anak ibu. Kata-kata itu seperti bensin di api amarahku. Tapi aku tahan. Senyumku tetap tipis. Mata tertuju pada vas bunga di tengah meja. Kamera mini yang merekam segalanya. Terbaik, ya Bu? Kayak Lita ini? Tanyaku polos. Suaraku lembut seperti biasa. Lita tersenyum sombong. Angkat dagu. Iya dong. Aku dan Ardi soulmate. Kamu nggak usah khawatir. Rania. Nanti aku bantu kamu cari yang baru. Mungkin tetangga kontrakanmu. Teman-temannya, Rina, Vina, dan Alex, ikut terkikik. Alex bahkan komentar. Drama romansa ala sinetron. Tapi Lita menang telak. Aku angguk pelan. Seperti setuju. Soulmate. Menarik. Tapi sebelum kita lanjut pesta, ada yang mau aku tunjukin. Aku tekan tombol remote sekali. Sinyal pertama. Lampu di meja VIP redup tiba-tiba. Hanya lilin yang tersisa menyala samar. Mereka gelagapan. Mati lampu? Kata Bu Siti. Suaranya panik. Ardi pegang ponselnya. Tapi aku tekan lagi. Sinyal kedua. Proyektor tersembunyi di langit-langit ruangan utama menyala. Layar besar di dinding terdekat VIP, yang terlihat dari celah tirai, menampilkan video pertama, rekaman dari Cafe Kemang. Wajah Ardi dan Lita yang mesra, berpelukan di bawah hujan. Apa-apaan ini? Jerit Lita. Bangkit setengah dari kursi. Ardi pucat. Matanya melebar. Ini dari mana? Bu Siti memegang dada. Seperti serangan jantungnya kumat. Rania, kamu lakuin apa? Tapi aku diam. Biarkan video berjalan. Suara mereka bergema dari speaker utama restoran. Bukan samar lagi, tapi jelas. Lantang untuk didengar seluruh tamu. Iya, baby. Ibu bilang kamu sempurna buat aku. Rania nggak akan curiga.
kata Ardi di video. Suaranya genit. Lita di video tertawa. Bu Siti janji bantu aku gantiin posisi Rania. Tamunya di luar mulai berbisik. Mia, dari meja sebelah, kirim pesan. Ran, semua mata ke sini. Food blogger rekam. Aku tekan remote ketiga. Spotlight sorot langsung ke meja VIP. Tirai terbuka otomatis setengah, mengekspos mereka ke lantai utama. Cahaya putih terang menyilaukan. Wajah Lita yang merah karena wine sekarang pucat pasi. Matikan. Ini pasti salah, teriaknya. Tapi suaranya tenggelam di bisik-bisik tamu. Seorang influencer bangkit, ambil video. Guys, drama hidup di Labelle. Aku berdiri pelan. Gaunku berkibar ringan di bawah spotlight. Salah? Nggak. Ini kebenaran kalian sendiri. Video berganti. Chat screenshot di layar besar. Pesan Ardi ke Lita. Besok ketemu lagi. Ibu setuju banget sama kamu. Lengkap dengan emoji hati. Bu Siti mencoba bangkit. Tapi kakinya gemetar. Rania, kamu gila. Ini pemalsuan. Ardi, bilang sesuatu. Ardi menatapku. Mulut ternganga seperti ikan mendarat. Ran, kamu dari mana dapat ini? Matanya penuh ketakutan. Bukan marah. Syok murni. Lita menangis sekarang. Tangannya gemetar pegang gelas. Ini pasti hacker. Ardi, bilang kamu cinta aku. Bukan dia. Tapi Ardi diam. Tatapnya bolak-balik antara aku dan layar. Teman-temannya mundur pelan. Rina bisik ke Vina. Kita cabut yuk, ini memalukan. Alex, yang tadi foto, sekarang hapus story-nya buru-buru. Tamu lain mulai bergosip terang-terangan. Itu istri Ardi? Wah, selingkuh parah. Labelle, pemiliknya pasti tahu. Seorang wartawan yang kundang, duduk di bar, catat cepat di notes HP-nya. Aku maju selangkah, suaraku tenang tapi lantang, bergema via mic tersembunyi. Syok, ya? Kalian pikir aku polos? Nggak tahu apa-apa. Aku yang rekam kalian di kafe, baca chat kalian, dengar rencana jahat kalian. Aku tunjuk layar, di mana video baru muncul. Rekaman malam ini, ciuman Ardilita tadi, ejekan Bu Siti. Rumah Pondok Indah? Itu milikku, Bu. Bukan warisan ayahku. Aku yang beli cash dari omset Labelle. Kata terakhir itu seperti bom. Lita tersedak. Labelle? Kamu apa maksudnya? Aku tersenyum dingin. Tekan remote terakhir. Layar berganti. Foto diriku di ruang kontrol, dengan Andi dan Chef Marco. Lengkap caption, pemilik Labelle, Rania Wijaya. Sertifikat kepemilikan restoran. Laporan keuangan yang tunjukkan miliaran. Bahkan foto renovasi rumah kami. Semua kugambarkan rahasia yang kusembunyikan bertahun-tahun. Aku pemilik restoran ini. Kalian makan di milikku. Ejek pemiliknya yang duduk di depan mata. Ardi, kamu numpang mobilku. Bu Siti, kamu pakai perabot impor yang kubeli. Dan Lita, kamu cuma pelakor pilihan mertua yang pikir bisa gantiin aku. Syok mereka total. Bu Siti ambruk ke kursi. Tangannya tutup mulut. Air mata mengalir. Mustahil. Rania, kamu bohong. Kamu cuma pegawai kantor. Ardi bangkit. Tapi kakinya lemas, hampir jatuh. Ran, kenapa nggak bilang dari dulu? Ini semua salah paham. Lita menjerit. Kamu nipu kami. Ini restoranmu? Aku malu. Wajahnya basah keringat dan air mata. Gaun merahnya kusut. Teman-temannya sudah kabur ke pintu. Alex muter badan. Sorry, guys. Aku nggak mau ikut drama. Bisik-bisik tamu berubah jadi gumaman terbuka. Wah, plot twist. Istri pemilik restoran dibuang suami. Pelakornya syok berat. Mia berdiri dari mejanya. Tepuk tangan pelan. Sinyal dukungan. Wartawan mendekat. Bu Rania, bisa wawancara? Aku angguk ke arahnya. Tapi fokus ke mereka. Bukan salah paham. Ini pengkhianatan. Kalian rencanakan cerai. Rebut rumahku, buang aku kayak sampah. Tapi malam ini,
Semua tahu siapa kalian sebenarnya. Ardi maju, tangannya meraih lenganku. Ran, tolong maafin aku. Ini kesalahan besar. Matanya memohon, tapi terlambat. Aku tarik tangan, dingin. Kesalahan? Ini pilihan kalian. Lita merangkak ke arah Ardi. Sayang, jangan tinggalin aku. Bu Siti menangis terseduh. Ibu salah. Rania, ibu nggak tahu. Tapi syok mereka baru permulaan. Aku tatap mereka bertiga. Hati dingin seperti es. Sekarang, rasakan. Bukti perselingkuhan kalian sudah viral. Tamu ini saksi. Dan besok, pengadilan akan tahu. Spotlight masih sorot. Layar loop video. Restoran hening. Semua mata ke kami. Kejutan ini mengguncang fondasi dunia mereka. Dan aku berdiri tegak. Ratu di kerajaanku sendiri. Spotlight putih menyilaukan masih menyinari meja VIP seperti panggung eksekusi, membuat wajah Ardi, Lita, dan Bu Siti terlihat lebih pucat dari mayat. Tirai beludru yang tadi menjanjikan privasi kini terbuka lebar, mengekspos drama kami ke seluruh labele. Tamu-tamu elit, dari pebisnis berjas hingga artis yang pura-pura sibuk makan, berhenti bicara, mata mereka tertuju ke sini seperti magnet. Ponsel-ponsel terangkat, rekaman dimulai, flash berkedip, story Instagram live, tweet cepat. Udara terasa tebal dengan aroma wine tumpah dan parfum Lita yang murahan, bercampur bau wasabi yang masih menempel di dessert lava cake yang kini tergeletak di lantai. Aku berdiri di tengah, gaun hitamku seperti armor baja. Rambut tergerai menambah aura dingin. Viral sudah, kataku lantang. Suaraku bergema via mic tersembunyi. Cukup keras untuk didengar sampai bar pojok. Lihat layar itu. Ciuman kalian. Chat mesra. Rencana jahat. Seluruh Jakarta akan tahu besok pagi. Suami selingkuh di restoran mewah milik istrinya. Judulnya pas, ya? Aku tekan remote sekali lagi. Dan proyektor loop video baru. Klip pendek Ardi bilang, Rania polos, gampang dibohongi, disusul Lita yang tertawa. Bu Siti janji bantu gantiin posisi Rania. Tamu bergumam, wah, kejam banget. Seorang wanita di meja dekat tertawa sinis. Pelakornya cantik, tapi karma cepet. Lita ambruk ke kursi, tangannya tutup wajah. Air mata hitam mascara mengalir seperti sungai tinta. Matikan. Tolong, ini memalukan. Jeritnya, suaranya pecah, tapi malah menarik perhatian lebih. Ardi mundur selangkah, punggungnya membentur dinding, wajahnya basah keringat. Ran, please jangan di depan orang banyak. Kita bicara privat. Matanya memohon, tapi aku lihat kilau marah di baliknya. Marah pada dirinya sendiri, atau pada aku yang ternyata lebih kuat. Bu Siti, yang tadi ambruk, sekarang merangkak pelan ke arahku. Kebaya emasnya basah wine, kalung mutiara bergoyang seperti rantai penjara. Rania, anakku, ibu salah. Maafin ibu. Ibu nggak tahu kamu pemiliknya. Aku angkat tangan, hentikan gerakannya. Privat? Kalian yang mulai di depan umum. Ingat kafe Kemang? Ciuman di bawah hujan. Bisik-bisik soal cerai. Atau malam ini, saat kalian ejek aku kayak sampah sambil makan di restoranku. Aku tunjuk layar lagi, di mana audio baru bergema. Suara Bu Siti. Rania itu nol besar. Kalau nggak ada warisan ayahnya, dia apa? Tamu meledak gumam. Mertuanya jahat, kata seorang pria berjas. Mia, dari mejanya, bangkit pelan. Tepuk tangan satu kali. Sinyal untuk wartawan. Dua jurnalis mendekat. Satu ambil mic. Bu Rania, ini pengakuan perselingkuhan? Bisa detail. Aku angguk ke wartawan itu. Suaraku tetap tenang. Detail? Senang hati. Ardi, suamiku 3 tahun, selingkuh dengan Lita, pilihan ibu mertuanya, selama 6 bulan. Mereka rencanakan cerai, rebut rumahku, buang aku ke kontrakan. Semua bukti ada di layar. Dania, ini restoran milikku. Mereka pesan meja VIP untuk pesta romantis, tapi malah dapat pesta permaluan.
Flash kamera menyala lebih terang. Lita menjerit lagi. Stop rekam. Aku nggak salah. Ardi yang dekatin aku. Ardi balas bentak. LT, diam. Ini salahmu juga. Tapi suaranya lemah. Seperti anak kecil ketahuan curi. Untuk tambah parah, aku panggil pelayan via intercom. Stafku yang setia. Bawa tagihan ke meja 7. Paket spesial, pengkhianatan. Tambah 0 di akhir. Pelayan muncul cepat. Pria muda berjas hitam. Bawa tablet digital dengan tagihan. Bukan 5 juta seperti pesanan, tapi 50 juta. Lengkap catatan, biaya ekstra, drama, air mata, dan karma. Dia letakkan di depan Ardi. Suara lantang. Tagihan, Pak. Total 50 juta. Pembayaran cash atau transfer. Ardi tatap angka itu. Tangannya gemetar. Apa-apaan ini? Kami pesan normal. Pelayan, yang kutugaskan, jawab sopan. Maaf, Pak. Kebijakan baru. Pengkhianatan dikenai pajak ganda. Plus, makanan, surprise head, gratis. Tapi tagihannya double. Tamu tertawa terbuka sekarang. Haha, tagihan karma. Kata seorang influencer. Live-nya sudah ribuan viewer. Bu Siti meraih dompetnya. Tapi isinya cuma kartu ATM kosong. Ibu nggak bawa cukup. Ardi, bayar. Ardi cek ponsel. Wajahnya semakin pucat. Kartuku limit habis. Ran, tolong, ini restoranmu kan? Aku geleng kepala. Senyum dingin. Tepat. Dan aturanku. Pelaku pengkhianatan bayar penuh. Atau cuci piring. Aku isyar pelayan. Bawa ember ke dapur. Biar mereka pilih. Pelayan angguk. Pergi sebentar. Kembali dengan ember air sabun dan spons. Props yang kusiapkan. Pilih. Pak Ardi. Bayar atau bersihkan meja ini di depan umum. Lita bangkit tiba-tiba. Gaun merahnya robek di bagian rok karena jatuh tadi. Tapi dia tak peduli. Kalian semua gila. Aku cabut. Tapi saat dia lari ke pintu, spotlight ikut bergerak. Andi kendalikan dari ruang kontrol, mengikuti langkahnya seperti sorotan polisi. Tamu blokir jalannya pelan. Pura-pura kasihan. Jangan lari. Pelakor. Nikmati dulu. Kata seorang wanita. Lita tersandung. Jatuh ke lantai marmer. Lututnya lecet. Dia menangis terseduh. Ardi, selamatkan aku. Ardi maju, tapi pelayan blokir. Tagihan dulu, Pak. Bu Siti merangkak lagi. Pegang kakiku. Rania, Ibu mohon usir aja Lita. Ibu dan Ardi pulang. Ibu janji nggak ikut campur lagi. Aku tarik kaki. Tatap matanya yang basah. Mohon? Kalian yang mulai permalukan aku bertahun-tahun. Ingat, Bu? Rania tak berguna. Masakannya hambar. Bajunya murahan. Aku diam. Biaya hidup kalian dari omset labele. Tapi sekarang, kalian rasakan di depan umum. Aku tekan remote. Layar tampilkan foto lama. Aku di ruang kerja rahasia. Tanda tangan kontrak restoran. Lalu foto mereka numpang di rumahku. Pesta ulang tahun Ardi yang kubayar. Lihat, kalian parasit. Dan malam ini, semua tahu. Ardi jatuh berlutut sekarang. Suaranya pecah. Ran, aku salah besar. Aku cinta kamu sebenarnya. Lita cuma kesalahan. Maafin aku. Please. Aku janji berubah. Matanya merah. Tangan meraih ujung gaunku seperti pengemis. Lita. Dari lantai, jerit. Bohong. Kamu bilang cinta aku tadi. Bu Siti tambah. Ardi, jangan. Kamu pilih Lita. Ibu dukung. Mereka bertiga ribut. Saling tuduh. Suara memenuhi restoran. Tamu tepuk tangan ironis. Encore. Drama keluarga tahun ini. Aku mundur selangkah. Biarkan mereka hancur sendiri. Wartawan dekati Ardi. Pak, komentar soal perselingkuhan. Ardi tutup muka. Menangis pelan. Lita bangkit. Lari ke toilet. Tapi pintu terkunci otomatis. Perintah Andi.
Dia pukul-pukul pintu. Jeritannya bergema. Bu Siti ambruk lagi. Ibu menyesal. Rania, tolong. Tapi tak ada ampun. Aku angkat suara terakhir. Permaluan ini hadiah kalian. Besok, pengadilan urus cerai. Dan kalian? Keluar dari hidupku. Restoran meledak tepuk tangan. Bukan untuk mereka, tapi untukku. Mia maju, peluk bahuku. Kamu hebat, Ran. Aku angguk. Hati dingin tapi lega. Mereka menyesal sekarang. Mohon di depan umum. Tapi terlambat. Balas dendam ini manis. Seperti dessert tanpa wasabi. Lampu-lampu neon di jalan raya Pondok Indah berkedip-kedip seperti mata setan yang mengawasi. Menyinari mobil yang melaju pelan menuju rumah kami. Atau lebih tepat, rumahku. Udara malam masih lembab karena hujan gerimis. Bercampur bau asap knalpot dan sampah dari got pinggir jalan. Di dalam mobil, suasana hening tegang seperti kawat panas yang siap putus. Ardi nyetir dengan tangan kaku di setir. Matanya merah karena menahan tangis sejak keluar labele. Bu Siti duduk di belakang. Kebaya emasnya kusut dan basah. Tangannya memeluk tas kecil seperti pelindung terakhir. Lita? Dia tak ikut. Dia kabur sendirian dengan taksi, meninggalkan pesan panik ke Ardi. Ini salahmu. Jangan hubungi lagi. Aku duduk di kursi penumpang. Tatap lurus ke depan. Gaun hitamku masih rapi meski hati sudah lelah. Perjalanan pulang terasa abadi. Ardi coba bicara 2 kali. Ran, tolong. Kita ngobrol dulu. Malam ini, aku nggak nyangka. Suaranya serak. Seperti orang yang baru sadar mimpi buruknya nyata. Aku tak jawab. Hanya pandang keluar jendela. Lihat pantulan wajahku di kaca. Kuat. Dingin. Bu Siti ikut nimbrung. Suaranya gemetar dari belakang. Rania, ibu tahu salah. Tapi, ibu cuma pengen yang terbaik buat Ardi. Kamu maafin ibu, ya? Besok ibu pergi ke dukun. Minta ampun. Aku mendengus pelan. Dukun? Bu, yang kalian butuhin bukan doa. Itu akal sehat. Ardi gigit bibir. Mobilnya oleng sebentar saat belok ke gang rumah. Begitu parkir di garasi. Aku keluar duluan, langkah tegas ke pintu depan. Kunci rumah, yang kuganti tadi siang secara diam-diam via tukang yang kusewa, masuk mulus ke lubang. Ardi dan Bu Siti ikut, tapi saat aku buka pintu, aku tak masuk dulu. Aku berdiri di ambang, blokir jalan mereka. Rumah Pondok Indah ini megah di bawah cahaya bulan, dinding putih dengan taman mawar yang kutanam sendiri, garasi 2 mobil, 1 milikku, 1 Ardi yang kubeli, dan kolam ikan kecil di teras belakang. Mereka pikir ini warisan ayahku, cerita bohong yang kubuat untuk sembunyikan kekayaanku. Tapi malam ini, rahasia itu tak lagi berguna. Ran, kenapa berdiri di situ? Masuk dong, capek nih. Kata Ardi, coba dorong pelan. Tapi aku angkat tangan, hentikan. Enggak, ini akhirnya. Matanya melebar. Apa maksudnya? Bu Siti maju, tangannya meraih lenganku. Rania, jangan gini. Ibu lapar, pengen makan malam. Besok kita urus semuanya. Aku tarik tangan kasar, tatap matanya yang basah. Urus? Kalian sudah urus segalanya. Selingkuh, rencana cerai, ejek aku di depan umum. Sekarang, giliranku. Keluar. Kedua-duanya. Syok kedua malam ini datang. Ardi mundur selangkah. Punggungnya membentur pintu mobil. Keluar? Ini rumah kita. Ran. Warisan ayahmu. Keluarga kita tinggal di sini. Aku tertawa dingin. Suara bergema di garasi kosong. Warisan? Bodoh sekali kalian. Ini rumahku. Dibeli cash tahun lalu dari omset labele. Sertifikat atas nama Rania Wijaya. Aku yang bayar cicilan listrik, air, renovasi, semua dari kantongku. Kalian? Cuma numpang, makan dari duitku, sementara rencanakan usir aku ke kontrakan. Aku ambil ponsel, buka file PDF sertifikat, yang sudah kusiapkan sejak pagi, dan tunjukkan layar ke wajah mereka. Lihat, bukan ayahku. Aku yang bangun dari nol.
Bu Siti ambruk ke trotoar. Lututnya menyentuh ubin basah, tangisnya pecah. Ya Tuhan, ibu nggak tahu. Ibu pikir kamu polos. Rania, ibu salah besar. Tolong, biarin ibu tinggal semalam aja. Besok ibu cari kontrakan. Ardi maju, berlutut di depanku. Tangannya meraih kakiku seperti pengemis. Ran, please, aku janji berubah. Aku tinggal. Tapi Lita nggak lagi. Kita mulai baru. Aku cinta kamu. Beneran. Matanya merah. Air mata menetes ke gaunnya yang mahal. Aku ingat malam-malam dulu. Saat dia pulang capek, aku pijat bahunya. Saat Bu Siti sakit, aku bayar obatnya. Untuk apa? Untuk pengkhianatan ini. Aku angkat kaki, mundur masuk rumah. Tapi pintu masih terbuka. Cinta? Kamu bilang cinta Lita tadi malam. Di restoranku. Kamu ejek aku. Nol besar. Di depan teman-temannya. Sekarang mohon? Terlambat. Aku tekan tombol di dinding garasi. Sistem keamanan rumah yang kuinstal rahasia. Lampu teras menyala terang. Kamera CCTV hidup. Dan alarm pintu siap. Kalian punya 5 menit. Ambil barang kalian. Baju. Dokumen. Yang lain? Milikku. Ardi bangkit. Suaranya putus asa. Ran, ini gila. Di mana kami tidur? Malam hujan gini. Aku tutup telinga. Tapi hati tak goyah. Flashback menerpa. Hari Bu Siti datang pertama kali. Rania, ibu tinggal sementara. Kasihan Ardi sendirian. Sementara jadi 3 tahun. Dia ambil kamar tamu, ubah jadi kamar pribadinya. Penuh foto lama dan barang-barangnya. Aku biarkan, karena hormat. Tapi dia balas dengan ejekan. Rania, rumah bagus, tapi kamu nggak pantas. Kamu terlalu mandiri. Istri harus nurut. Mandiri? Ya, karena aku yang bayar semuanya. Ardi ikut. Ran, dengerin ibu. Kamu kerja terlalu keras. Keras? Aku bangun labele dari warung kecil. Pinjam modal teman. Kerja malam-malam sambil rawat dia. 5 menit mulai sekarang. Kataku tegas. Lihat jam dinding. Ardi lari ke dalam. Ambil tas dari kamar kami. Tas yang kubeli. Dia isi buru-buru. Baju, sepatu, dompet. Ran, tolong setidaknya kasih kami uang untuk hotel. Aku geleng. Uang? Kalian habiskan gajiku untuk belanja Lita. Cari sendiri. Bu Siti merangkak masuk. Ambil tas kecilnya dari rak sepatu. Ibu nggak punya apa-apa. Rania, ibu mohon. Dia ambil foto keluarga dari dinding, foto pernikahan kami, dan peluk erat. Air matanya menetes ke frame. 4 menit. Ardi kembali. Tas di bahu. Wajahnya hancur. Ran, ini akhirnya? Setelah 3 tahun. Aku tatap matanya. Suara pelan tapi tajam. Akhir yang kalian buat. Besok, pengacara urus cerai. Rumah ini, restoran, mobil, semua milikku. Kalian? Mulai dari nol, seperti yang kalian rencanakan buat aku. Bu Siti bangkit pelan, tas di tangan, tapi kakinya gemetar. Ibu jadi gelandangan sekarang? Di usia segini. Aku angguk dingin. Pilihan konsekuensi. Kalian buang aku. Sekarang, rumah buang kalian. 3 menit. Mereka berdiri di ambang pintu. Hujan mulai deras lagi di luar. Ardi coba peluk aku terakhir. Tapi aku dorong. Jangan sentuh. Bu Siti menangis terseduh. Rania, ibu menyesal. Ibu janji nggak lagi campur. Aku tutup pintu pelan. Tapi tak kunci dulu. Menyesal? Tunjukkan besok di pengadilan. Mereka mundur ke trotoar. Tas kecil di tangan. Berdiri di bawah hujan. Ardi angkat tangan. Ran, tunggu. Tapi aku masuk. Kunci pintu. Dan matikan lampu teras dari dalam. Dari jendela, aku lihat mereka. Ardi peluk Bu Siti. Hujan basahi baju mereka. Tak ada taksi di jam segini. Tak ada tetangga yang mau bantu. Gosip viral pasti sudah nyebar.
Mereka berjalan pelan ke gerbang kompleks. Tas bergoyang, langkah gontai. Bu Siti tersandung. Ardi bantu, tapi wajahnya putus asa. Mereka hilang di kegelapan jalan, menuju halte bus terdekat, atau mungkin taman kota, tidur di bangku basah. Gelandangan. Kata itu terasa pahit, tapi adil. Aku duduk di sofa ruang tamu. Rumah hening sekarang. Ponsel berdering. Mia. Ran. Kamu oke? Video viral. Mereka trending pelakor labele. Aku tersenyum lemah. Oke. Mereka sudah keluar. Mia diam sejenak. Kamu kuat. Besok. Aku bantu urus pengacara. Aku tutup telepon. Tatap foto pernikahan di dinding. Sekarang kosong, karena Bu Siti ambil. Hati perih sebentar, tapi lega menang. Pengusiran ini akhir dari mimpi buruk. Besok, hidup baru. Mereka mulai dari trotoar. 2 bulan setelah malam mengerikan di Labele, Jakarta pagi itu cerah seperti tak pernah ada badai. Aku berdiri di balkon rumah Pondok Indah, secangkir kopi hitam di tangan. Angin sepoi menyibak rambutku yang kini dipotong bob pendek, simbol pemotongan masa lalu. Rumah ini sekarang benar-benar milikku. Dinding dicat ulang krem hangat, taman mawar ditambah bunga lavender dari Bali, dan ruang kerja rahasia kulebihkan jadi studio pribadi dengan pemandangan kota. Tak ada lagi jejak Ardi atau Bu Siti. Foto keluarga dibakar. Perabot mereka yang numpangku ganti dengan yang baru. Aku Rania Wijaya, bukan lagi istri yang tersembunyi. Ponsel berdering. Mia. Ran. Omset Labele naik 30% bulan ini. Viral positif. Cerita. Ratu balas dendam. Bikin tamu penasaran. Chef Marco mau ekspansi ke Singapura. Aku tersenyum. Suara tenang. Bagus. Mi. Aku setuju. Kirim proposalnya. Mia tertawa. Kamu berubah. Lebih glowing. Oh ya. Ada kabar dari pengacara. Cerai final minggu depan. Ardi setuju semua syarat. No alimony. Rumah dan restoran milikmu full. Aku angguk sendiri. Terima kasih. Kita lunch nanti. Deal. Bawa cowok misteriusmu itu. Aku geleng kepala. Tapi pipi memerah. Bukan misterius. Rama. Arsitek yang kutemui di acara bisnis bulan lalu. Kami mulai kencan. Pelan tapi nyata. Dia tahu segalanya. Dan tak peduli kekayaanku. Dia suka Rania yang mandiri. Sementara itu, di sisi lain kota, penyesalan abadi menimpa Ardi dan Bu Siti seperti hujan deras yang tak reda. Mereka jadi gelandangan sungguhan. Malam pertama di bangku Taman Tamrin, hujan basah kuyup. Bu Siti batuk parah karena kebaya tipisnya. Ardi coba cari hotel murah, tapi dompetnya kosong. Kartu kredit dibekukan karena tagihan Labele yang akhirnya dia bayar pakai pinjam teman, 50 juta penuh. Bu, kita harus kuat, bisik Ardi saat itu. Peluk ibunya yang menggigil. Tapi Bu Siti menangis. Ini gara-gara ibu. Ibu yang pilih Lita. Ibu yang dorong kamu selingkuh. Ardi diam, tapi dalam hati, dia tahu benar. Pagi kedua, mereka ke kontrakan kecil di pinggiran Jakarta. Sewa 1 juta sebulan, kamar sempit dengan dinding lembab dan kasur tipis. Ardi dapat kerja serabutan sebagai supir ojek online. Gaji harian 100.000, tapi separuh hilang untuk obat Bu Siti yang sakit asma kumat. Bu Siti, yang dulu angkuh dengan arisan dan gosip tetangga, sekarang cuci piring di warung makan pinggir jalan. Tangannya kasar karena sabun murah. Ardi, ibu rindu rumah itu. Rindu Rania. Katanya suatu malam, saat mereka makan mie instan dingin. Ardi angguk. Matanya kosong. Aku juga, Bu. Aku bodoh. Pikir Lita bikin bahagia. Tapi dia blokir aku setelah malam itu. Katanya, kamu sampah sekarang. Penyesalan mereka tumbuh seperti jamur di musim hujan. Ardi sering duduk di halte bus. Tatap ponsel rusaknya. Scroll berita lama tentang skandal Labele. Video viral itu masih ada. Wajahnya pucat, jeritan Lita, tangis Bu Siti. Komentar netizen kejam. Karma suami selingkuh. Rania Queen. Teman-temannya menjauh. Rina dan Vina unfollow. Alex bilang,
Sorry, bro. Drama kamu bikin awkward. Ardi coba hubungi aku via email pengacara. Ran, aku menyesal. Aku mau balik. Mulai lagi. Aku janji setia. Tapi aku blokir. Tak baca. Bu Siti lebih parah. Dia kedukun seperti janjinya. Tapi cuma dapat mantra kosong. Malam-malam, dia mimpi buruk. Rania berdiri di depan pintu, tutup selamanya. Ibu salah besar. Ibu remehkan kamu. Rania, kamu yang terbaik. Gumamnya sendirian. Saat Ardi lembur. Lita, dia lenyap dari hidup mereka. Tapi karma tak lupa. Postingannya di sosmed diam. Akunnya dihapus setelah ciberbullying. Katanya, dia pindah ke Bandung, kerja sales biasa. Tapi gosip bilang dia depresi, hindari pesta. Mereka semua hancur, kata Mia suatu hari. Lita kirim pesan ke aku. Katain Rania, aku minta maaf. Aku bilang, terlambat. Aku angguk. Biarin. Aku nggak peduli lagi. Hari ini, aku jalan-jalan ke pusat kota untuk meeting ekspansi Labelle. Di Jalan Tamrin, mobilku berhenti di lampu merah. Dari kaca samping, aku lihat mereka, Ardi dan Bu Siti. Ardi di pinggir trotoar, helm ojek di tangan, wajahnya kurus, jenggot tak terurus. Bu Siti di sebelahnya, bawa keranjang cucian, rambutnya diikat kain lusuh, mantan kebaya emasnya diganti kaos bekas. Mereka duduk di trotoar, makan roti tawar kering dari minimarket. Ardi angkat kepala, matanya bertemu mataku sejenak. Shock. Lalu menunduk cepat, wajah penuh penyesalan. Bu Siti ikut lihat, tangannya gemetar, air mata menetes ke roti. Rania, bisiknya, tapi suara tak keluar. Aku tatap mereka dari kejauhan, hati tak lagi perih, hanya kasihan sebentar, lalu netral. Mereka menyesal abadi. Ardi sering kirim surat ke alamat lama. Aku sadar, kamu ratu. Maafkan. Bu Siti ke gereja tiap minggu, berdoa ampun, tapi hidupnya tetap gelap. Sakitnya kumat, tak ada yang bantu. Mereka rasakan dingin trotoar, lapar malam-malam. Gosip tetangga yang dulu mereka banggakan kini jadi cambuk. Kita pantas, kata Ardi suatu malam ke ibunya, saat hujan lagi. Kita hancurkan Rania, sekarang kita hancur. Lampu hijau, mobilku jalan lagi. Aku tak berhenti, tak lihat belakang. Di meeting, Rama tunggu dengan senyum hangat. Ran, kamu kelihatan bahagia. Aku pegang tangannya. Aku memang hidup baru. Labelle ekspansi sukses. Aku rencanakan cabang di Bali, dengan Rama desain interiornya. Mia jadi mitra bisnis. Kami buka kafe wanita mandiri. Pernikahan? Belum pikirkan. Tapi Rama bilang, aku siap kapan saja. Aku tertawa. Bebas. Epilog. Setahun kemudian, aku berdiri di balkon Labelle cabang Bali. Matahari terbenam jingga. Ponsel tunjuk berita. Rania Wijaya, pengusaha sukses, buka yayasan untuk korban KDRT. Aku tersenyum. Dari balkon itu, aku lihat pantai, ombak tenang. Ardi dan Bu Siti? Mereka masih di Jakarta. Katanya Ardi dapat kerja tetap kecil. Bu Siti tinggal di panti asuhan. Penyesalan mereka abadi. Tapi bukan urusanku lagi. Aku belajar. Jangan remehkan orang lain. Karena kekuatan tersembunyi bisa hancurkan dunia palsu. Dan aku terbang tinggi. Bahagia baru. Tanpa bayang masa lalu.